Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Pemirsa yang setia pada Tribun Channel, pada malam hari ini kita bersama kru berada di kawasan hutan Desa Daliwangun, Kecamatan Sugio, Kabupaten Lamongan. Seperti biasa, kita malam ini akan menelusuri situs-situs atau apa yang ada di kawasan hutan ini. Kebetulan di kawasan hutan ini ada yang namanya Makam Dawa. Desa setempat ini menyebutnya Makam Dawa. Tapi apa sebenarnya Makam Dawa itu? Apakah memang ada makam yang mengandung unsur sejarah? Nantinya akan kita buktikan dalam berikutnya. Terima kasih. Pemirsa, seperti biasa untuk menelusuri apa yang kita cari di sini, di samping saya ada supranatural muda kita, Mas Han. Saya akan berbincang-bincang sedikit tentang apa yang diketahui tentang lokasi di sekitar Makam Dawa di sini. Mas Han, kedatangan Anda kali pertama di sini dengan situasi seperti ini, kira-kira apa yang sempat Anda rasakan seperti itu? Terima kasih Kapten. Ya, memang kita baru pertama kali tahu dan berada di lokasi Daliwangun. Ternyata di sini ada makam Dawa atau makam panjang. Yang kurang lebih makam ini panjangnya 4 atau 5 meter, sekitar segitu. Panjangnya melebihi pada makam umumnya kan? Iya, melebihi manusia dari umumnya. Ketika saya masuk secara pribadi, yang saya lihat secara mata doir, mata yang memang benar-benar kita lihat, itu yang menjadi perhatian kita ada di pohon belakang kita. Ya, saya merasakan ada yang menyentuh. Apa, pemirsa? Kira-kira apa ini, Mas Han? Untuk pohon di belakang kita ini berbeda dengan pohon yang lainnya. Yang lain adalah pohon, kalau orang Jawa mengatakan pohon jati. Nah, ini ada satu pohon yang berbeda. Namanya pohon, kalau tidak salah, kesambi atau kecacil. Yang mana kalau ada pohon jati terus ada pohon kecacil, kebanyakan tempat itu rata-rata tempat ini pernah terjadi mahapralaya atau suatu peristiwa suatu kejadian pertempuran seperti itu, mungkin seperti penumbalan. Beda lagi kalau kita masuk ke suatu lokasi, kita di situ ada bangunan suci, ada mata air, terus ada penemuan batu dan lainnya, kemungkinan itu adalah sebuah makam. Nah, kalau di sini itu berbeda dari segi fisiknya saja. Ada pohon jati semuanya, yang satunya pohon kecacil. Yang mana? Ini tadi yang sempat menyentuh saya apa kira-kira ini? Ya, memang pohon kecacil ini berbeda dengan pohon yang lain. Memiliki struktur yang lebih padat. Dan juga pohon ini bisa berbuah. Buahnya biasanya warnanya kecoklatan. Cuman, untuk yang orang-orang yang sudah tahu atau sudah paham, mereka akan mencari pohon kecacil yang buahnya warnanya merah. Itu memang bisa dikatakan gaib. Orang yang paham pasti tahu pohon kecacil yang warnanya merah. Dan kita patut Kapten ya? Patut bangga atau patut heran juga. Ternyata di sini ada pohon kecacil. Karena jarang sekali pohon seperti ini bisa tumbuh. Berarti ada nilai magisnya di sini. Iya, yang jelas ada. Yang di sini memang ada beberapa makhluk yang tak kasat mata. Nah, yang tadi yang memang bersinggungan dengan kita, ada sosok wanita memang. Di belakang ini ada sosok wanita yang memang kadang masuk dan keluar. Tapi kemungkinan hanya mengganggu biasa, nah, sampai mencolek melukai. Saya karena saya mungkin tampan mungkin ya. Ya, seperti itu. Oke pemirsa, sedikit banyak tentang lingkungannya saja sudah banyak mengandung unsur-unsur magis, dan nanti berikutnya akan kita telusuri apa sebenarnya yang ada di Makam Dawa. Apakah memang makam dari orang atau makhluk hidup, atau memang sekedar makam
yang namanya tempat pusaka atau barangkali benda bersejarah yang konon biasa dijadikan petilasan seperti itu. Oke pemirsa, untuk selanjutnya kita akan telusuri dengan nyuwun sewu pemirsa, di hadapan saya ini ada makam yang disebut makam Dawa. Memang secara fisik makam ini, bentuk makam ini tidak selayaknya seperti makam-makam biasa, bahkan mungkin 3 kali lipatnya. Untuk sekilas mengetahui secara mata batin akan saya tanyakan lagi kepada supranatural muda kita, Mas Han, apa yang Anda rasakan atau Anda lihat di dekat makam ini? Terima kasih Pak Kapten. Untuk menyambung yang tadi, kita sudah membahas tentang daerah atau lokasi yang memang ada satu keanehan di antara beribu-ribu hutan-hutan jati, ternyata ada wit kecacil, pohon kecacil atau kesambi. Dan kedua, di sini tidak jauh dari lokasi ternyata ada sebuah situs yang panjang, entah ini makam, makom atau sebuah petilasan. Tapi setelah saya melakukan hening, yang saya tangkap adalah di sini ada suatu energi. Nah, energi apa? Yang jelas nomor satu, sebelum saya mau bicara, memang banyak cerita, mitos, legenda atau sejarah tutur dari masyarakat dari Daliwangun, banyak sekali memang versinya. Yang jelas kebenaran itu hanya milik Tuhan, dan kita tidak ada yang tahu kebenarannya karena ini sudah masa lampau. Tapi dilihat dari energi dan bentuk fisik maupun getaran yang saya tangkap, sepertinya yang saya lihat secara pribadi adalah ini adalah sebuah pusaka. Pusaka ini berupa sebuah tombak. Nah, tombak itu, dan ini masih utuh meskipun landai. Landai itu namanya pegangan dari tombak itu. Dari mata tombaknya kan ada landai, kayunya itu. Itu terbuat dari galih jati yang sudah fosil, membatu, dan itu masih utuh pusaka ini. Tapi ini berupa gaib atau tak terlihat. Mungkin kalau fisiknya kita tidak tahu dibongkar apakah ada apa enggak. Yang penting energinya memang ada di sini. Dan tadi keberadaan kenapa di sini kemungkinan besar adalah sebagai penumbalan. Kalau melihat ini pusaka atau tombak tadi, berarti ada hubungannya dengan barangkali usia tombaknya terkait dengan zaman apa? Oh, ya terima kasih. Untuk usia zaman apa itu kita memperkirakan adalah pra atau era. Era apa? Untuk mengetahui era apa, sebenarnya saya bisa membagi di beberapa abad. Misalkan abad ke-7 adalah merupakan kerajaan Mataram kuno. Dan ini tidak cocok untuk abad Mataram kuno. Setelah itu bergulir abad ke-10 ke-11. Itu merupakan abad di mana kerajaan Singosari. Itu pun getaran itu yang saya tangkap juga saya kurang yakin dari kerajaan Singosari. Bergulir lagi ada namanya era abad ke-14. Abad ke-14 ini adalah era Majapahit. Terutama ketika rajanya adalah Brawijaya V. Di situ memang adalah kebanyakan masyarakat Majapahit itu beragama Hindu Siwa. Nah, pada Brawijaya V ini masuk agama Islam. Sudah sebagian masyarakat Majapahit sudah mengenal Islam yang dibawa oleh beberapa wali, tapi sebelum Wali Songo. Nah, seperti Syekh Jumadil Kubro sampai Syekh Subakir. Nah, untuk era dari abad ke-14 ini ada hampir kesamaan getaran energi dan juga beberapa penampakan. Jadi di sini memang ada beberapa penampakan. Beda dengan yang tadi, memang dari faktor dari lingkungan. Jadi kekuatan dari lingkungan. Kalau ini memang menelusuk dari gaib yang lebih dalam, itu ada beberapa orang dengan pakaian seperti kerajaan dahulu.
Kerajaan Majapahit ya. Iya, itu banyak sekali. Itu kecurigaan saya di mulai abad ke 14 era Majapahit Brawijaya V ketika sudah mulai masuk agama Islam. Mungkin saja ketika wali-wali ke sini, ulama yang dari sana, dari Syekh Jumadil Kubro dan Syekh Subakir, kemungkinan bisa juga santrinya menumbali tanah sini untuk membuka sebuah lahan. Karena di sini mungkin tempatnya dulu, karena tanah Jawa sangatlah mistis dan banyak penunggunya. Oke ya, sepintas sudah dijelaskan sama Mas Han. Apakah nanti memang ini makam pusaka atau mungkin kaitannya ada di era Brawijaya, nanti akan kita buktikan dalam prosesi selanjutnya pada mediumisasi. Barangkali ada yang membantu untuk menunjukkan apa sebenarnya. Iya Kapten, ini ada tambahan. Yang pertama memang abad yang Raja Brawijaya V, bisa juga era abad ke-16. Abad ke-16 itu mulai masuk Demak runtuh, terus adanya berdiri Mataram. Tapi Mataram bukan Mataram kuno yang abad ke-7, tapi mulai Mataram Islam, yang mana dipimpin oleh Sultan Agung Suryo Haryo Kusumo. Bisa juga itu mulai wali-wali Songo menyebarkan agama Islam mulai gencar. Bisa juga pada masa itu Mataram Islam, bisa juga Majapahit. Tapi saya kecenderungan itu untuk dari penglihatan dan getaran dan apa yang saya lihat itu ke Brawijaya ke-5 berupa tombak. Tapi sebenarnya banyak sekali pusaka yang di sini, bukan hanya tombak, sebenarnya banyak sekali. Dan tombak ini yang ditanam bukan di sini aja, ada juga di seberang sana. Karena dari informasi yang dapat, ternyata di sebelah sana ada namanya Gunung Citro atau Gunung Kendil ya. Itu mungkin ada kaitannya, mungkin sekarang ada batasannya, tapi dulu tidak ada. Memang satu wilayah yang luas kerajaan Majapahit dulu. Oke pemirsa, betapa kayanya Lamongan ya. Ternyata di beberapa tempat yang sering kita kunjungi ada situs-situs yang terkait dengan zaman-zaman sejarah, khususnya kebesaran Brawijaya. Untuk selanjutnya mari kita ikuti prosesi selanjutnya untuk acara mediumisasi. Begini kan, saya ada tambahan lagi. Nah, ketika panjenengan bicara tentang kita menyinggung tentang pusaka tersebut, apakah Brawijaya dari Majapahit atau Mataram Islam, ini ada, kita menangkap sebuah energi, ada suatu respon dari dunia mereka. Jadi ini di sekitar kan memang ini ya, tidak ada angin ya, tapi di beberapa pohon ini kita juga tidak menyentuh pohonnya. Ini ada sebuah pergerakan pohon sekitar sini. Nah, ternyata kalau kita lihat ada manifestasi berupa, mungkin berupa suatu perwujudan. Bisa dilihat, kita lihat ini. Nah, ini panjangnya bisa lihat. Ini ada suatu, ada sebuah mustika ya. Kamera bisa. Mungkin kamera bisa lebih dekat ya. Kamera mungkin bisa lebih dekat. Nah, karena di sekitar memang tidak ada angin. Bisa dilihat nih ya. Pemirsa, kita lihat di sini ada semacam apa namanya, mustika ya, warna merah ini ya. Ya. Warna merah. Sedangkan di tempat daun-daun yang lain tidak ada, tapi di sini di ujungnya ini ada pergerakan ini. Barangkali bisa dilihat. Oke.
Jadi pemirsa, dalam kita jarang terjadi bahwa kita ketika ada di sebuah lokasi langsung muncul apa yang kita tanpa sengaja kita dapatkan. Tapi dengan pandangan atau rasa batin dari Mas Han, kita dapatkan sini mustika berbentuknya. Untuk berikutnya kita lanjutkan pada mungkin perjalanan mediumisasi ya. Ya, mari kita saksikan untuk mediumisasi untuk mengetahui lebih detail apa sebenarnya makam di sini. Mari kita menuju ke tempat yang pemirsa setia Tribun Channel, alhamdulillah kita bisa ketemu dengan Bapak Kades Yusuf, Bapak Kades Daliwangun. Pak Kades, kita dari Tribawono, barangkali mungkin kita ingin tahu makam yang oleh desa di sini disebut makam Dawa. Barangkali mungkin bisa diceritakan. Ya. Ini ya, sebelumnya saya ucapkan selamat datang semuanya dari tim yang sudah datang jauh-jauh ke daerah saya, di desa saya. Ya, terima kasih atas upaya panjenengan. Saya kira niat dan tujuannya baik. Mudah-mudahan kebaikan kita bersama akan membawakan berkah dan mendapatkan ridho saking Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nah, ini soal makam Dawa, ini memang sejarah ini kalau saya minta keterangan dari orang-orang yang sudah sesepuh dan yang sepuh lagi, itu tinggal cerita dari cerita gitu. Jadi wis jare cerita tutur. Ya, cerita tutur, nah seperti itu. Nah, mengenai soal pemakamannya ini, insya Allah ini yang saya ketahui memang orang alim, Pak, memang orang alim. Nah, ketika itu yang saya dengar itu ada 2 bersaudara, terus saling mencari karena berpisah. Terus tiap tengah malam itu ada orang sholat ini yang di sini nih, sebutannya siapa, Mbah Karim, Pak? Tapi enggak jelas itu. Nah, karena sejarahnya sudah memang asli jenenge dan ora kok Karim. Iki Karim, Bang. Mulan diamu wong jenenge Tong Karim, tapi asline jenenge Den Talib. Den Talib. Nah, ini mungkin yang lebih tahu sejarah karena saya juga masih muda. Sejarah itu masih muda, jadi sejarah yang saya gali itu sebatas itu. Nah, sehingga nanti saya kalau memang cerita yang sesungguhnya saya juga tidak berani nanti ada yang lebih paham dengan cerita saya ini nanti tidak dibenarkan. Sehingga yang saya ketahui hanya sebatas itu. Memang kita yakini bahwa ini adalah orang alim dan masanya ini memang sebelum masa Wali Songo yang kedua itu. Jadi ini ada mungkin masa-masa Syekh Subakir seperti itu. Ini cerita dari orang yang sudah cerita dari Mbah Buyut dulu. Ini sementara niku. Ya, nggih, barangkali Mbah Sumardi bisa menambahkan. Isine Dawa iki ora kok wonge. Separuh wonge, separuh tumbake. Pusaka tumbak. Tumbak. Lipite emas. Jalur alek apa oleh. Pak kabeh. Jadi intinya di makam ini sama tumbaknya. Jadi kenapa dibuat makamnya seperti panjang sini jadi satu. Jadi satu. Ya padha wae Mbak niki biyen kan lelono jaten. Sembayang ditumbak kongguri. Tumbak. Dadi tumbake dikatutno mendem. Ditumbak balik sembayang. Nah, dan ketepatan kalau cerita lengkapnya yang saya dengar itu memang ya saudaranya itu tadi yang numbak. Jadi dikiranya sholat tengah malam tadi kan pakai pakaian putih-putih, dikiranya meden apa medi itu, akhirnya di belakang, tahu-taunya dia itu saudaranya. Nah, sehingga katanya yang cerita itu ya makamnya kenapa kok jadi panjang ya seperti yang disampaikan oleh Mbah Sumardi tadi. Pemirsa, semakin menarik apa yang disampaikan oleh Pak Kades maupun Mbah Mardi, sesepuh yang sering merawat di makam ini. Untuk selanjutnya mari kita saksikan proses selanjutnya untuk
lebih mengetahui tentang makam Dawa ini. Dan gini ya, memang keyakinan dan juga kepercayaan masyarakat juga berbeda-beda. Ada yang memang meyakini itu, ada yang tidak. Tapi secara tutur tadi yang kalau saya amati betul, ini bahkan dipercayai bisa mengamankan desa, Pak. Mengamankan desa. Setiap ada istilah, kalau bahasa kita maling lah istilahnya. Kalau sudah masuk ke bangun tuh bingung, Pak. Bingung, dan alhamdulillah sering kena. Nah, itu masanya di situ ya, di soalnya memang yang numbali itu memang di sini. Gelem pinakal. Alim. Karena orang alim. Oh, paribasane nek wangun iki munclak ora leh batur. Lho, iku mangke wae. Wis ta. Piye munclak kaya apa gak leh batur. Jadi bahasanya, karena ini orang alim, siapa yang di desa ini kok dia itu ingin berbuat jahat atau mungkin buat goro-goro, biasanya tetap dia yang kalah sendiri seperti itu. Nah, dan ini juga saya buktikan kemarin tuh ada penyuluran sapi, Pak. Penyuluran sapi itu diduga ya sebagian itu yang menunjukkan orang sini. Akhirnya pun ya mungkin yang Bahti sendiri pun tidak tega. Dulu kan lewat sini. Palingnya itu ini dulu kan dibuat jalan. Akhirnya kita tutup. Nah, itu pesannya yang tua-tua gitu. Jangan dibuatkan jalan yang di atasnya makam. Itu nanti pasti ada goro-goro. Betul, seperti itu kan. Akhirnya akhirnya kita tutup. Nah, orang itulah kejadiannya. Setelah itu ya yang terlibat di sini juga ada masalah orangnya. Dari itu sedikit kami juga mempercaya itu memang kalau niatnya jahat, insya Allah tidak rela lah ini karena orang alim, itu aja. Oke ya, pemirsa, tadi ada tambahan lagi dari Pak Kades, dari Mbak Mati, bahwa semakin kita menelusuri semakin dalam, semakin ternyata makam Dawa ini semakin menarik karena memiliki putaran sejarah yang nantinya akan kita saksikan bersama. Pemirsa Sribawana Channel, untuk proses selanjutnya kita akan melakukan mediumisasi yang akan dipandu oleh sama Mas Han. Bagi mediatornya untuk bisa hadir di sini. Selain kita mediumisasi, nanti ada sekaligus untuk menambah keyakinan kita untuk melukis apa yang ada di seputaran alam ini. Untuk selanjutnya monggo Mas Han, untuk mediumisasi. Selanjutnya kita akan melakukan mediumisasi. Tadi kita sudah mendapatkan beberapa informasi data, yaitu dari Pak Kades dan juga dari beberapa warga dan juru kunci. Kita disambut baik sekali. Semoga situs di sini bisa dipelihara karena merupakan cagar budaya atau warisan kebudayaan kita dan tidak disalahgunakan dengan kurang baik, begitu katanya. Jadi semoga dari daerah juga memperhatikan seperti situs-situs yang ada di Desa Daliwangun ini. Untuk menelusuri hal metafisika selanjutnya kita akan melakukan mediumisasi. Nah, mediumisasi ini kita mengambil gaib, bukan roh atau orang-orang yang meninggal, tapi gaib dari sekitar, dan kita akan memanifestasikan berupa tulisan gambar. Ya. Monggo.
Assalamualaikum. Bayu. Assalamualaikum. Salam. Anda siapa ini? Amborojo. Ambororojo. Yo, Terus ning kene apa tugasnya? aku sing jaga gaib kene. Kawasan hutan apa jaga makam? Sekitar kene iki. Anda wujudnya apa? Seperti apa? Macam. Macan. Yo, Di sini juga banyak penjaga. oke. Terus Anda sebagai kepalanya tuh Yo, aku rojo ning kene. Ambororojo. Yo, Terus menjaga makam juga. yo. Aku sing terima iki. Iku makame siapa ya? Makam pusaka atau makam manusia? Pusaka. Kowe ning kono ono pedhi. Ada apa? Peti Yo, sama orang juga. yo. Siapa namanya? Kurawat. Putno. Jadi itu ada makam orang atau makam pusaka saja atau orang saja? Anak sone wis lep. Manusia lebur. Yo, Tinggal pusaka. yo, Bisa utuh pusaka. yo. Nanging ning kene tang balik kene. Buat tumbal di sini Yo, untuk jaga desa. Anda sudah berapa tahun di sini? 5 tahun. 500 tahun. Yo, harap apa ini? Kita datang ke sini bukan untuk bermaksud jahat, tapi untuk sekedar mencari informasi. Karena di sini kan ada situs makam Jawa dan mungkin bisa dilestarikan, kan? Terus informasi selanjutnya untuk makam Jawa ini apa? Kudu di rumah. Kudu di rumah. Yo, kan orang dijaluki wong. Dipakai apa? Ora kena kok dijaluki wong-wong nomor sak putih kuwi. Pesugihan tidak boleh. Yo, Pokoknya untuk yang hal-hal yang buruk nggak boleh ya. yo. Ning kene kuwi. Oke. Banyak pusaka juga. Yo, Nanti kita minta pusakanya ya. Ya. yo sakarepmu. Pas sing wae. Oh. Nek Anda carikan sendiri bisa. Di mana yang banyak? Saya minta tolong untuk diambilkan ya, Tapi di luar makam. di luar makam pusakanya. Yo nopo kok rame-rame kuwi. Ini teman-teman saya ini untuk mencari informasi. Kancaku foto-foto kabeh. Temanmu juga banyak yang datang. Assalamualaikum. Anda ini siapa lagi? Diambil Mbak. Pusaka. Assalamualaikum.
Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Siapa ini? Waalaikum. Kapan dapat siapa? Sinten, iki sapa? Lha apa? Niki sinten, Mbak? Niki sinten? Oh, sing jopo kene. Ora sing buka, Mbak. Hah? Niki wujudnya sampai napa, Mbak? Wujudnya jenengan apa? Sing mlebet niki wujudnya napa? Kaya wong, napa kewan, napa separuh wong, separuh kewan? Masakan sing itu ya. Iki tujuannya apa sama lebu? Koncone iku. Tujuane nek kene, nek wit kene, yo. Nah, wit iki gak iku kok, enggak iku, tetep dilestarekno, enggak dirusak enggak, yo. Ya ora dirusak ya. Ora dirusak. Ya iku ya padha ae. Ning kono petilasan situs iku ana makam, ana pusaka iku tetep nek kono ya. Dijaga apik kok, diresiki karo warga kene ya. Timbal balike secara gaib ya sampean karo liyane sing gaib ya njaga lingkungan kene iku ya. Kalian ganggu. Kalian ganggu. Kayak sarono ya kabeh perkara pengiran ya. Betul guna makam ya, betul guna makam ya, rale ya. Makamnya suci ya. Oh ya. Oh niku, niku Pak Kades ya, Pak Kades kene ya. Tiangnya suai, kita disambut dengan baik kok ya. Disambut dengan baik. Pak Kades juga jaga lingkungan sini, malah dilestarikan. Kalau bisa memang di sini dapat perhatian dari pemerintahan ya. Nanti sampean yo padha ae ana wit-wit kene ora mungkin ditebangi, ora mungkin diiku gak ya. Salah. Oh iya ora gak. Mungkin malah diresiki malah ya. Aman berupa jin ya. Gaib ya. Ya saiki metu ya. Atone ya, sakno ragane ya. Ayo, tuh. Cukup nunggu ya. Mbah, aku mang koncone. Saiki sampean mari ngene metu ya. Apa sampean kapan njupuk napa? Njupuk pusaka. Njupuk nang lek. Lah mari ngene metu ya. Ning kene iki ana kaitane karo Majapahit apa ora? Yo. Iya, yo. Sapa sing tau ning makam kene saka Majapahit? Sing tombak iku ya. Terus ning kene iku meninggalnya karena apa? Kamu terus Perang. Apa dijepono pusaka e? Apa dijepono? Ya. Endi ya lele? Ya, tolong sampean jepono. Jepono lah metu ya. Ndi guys. Oh lepo iku. Ikhlas yo, apa-apa ya. Saiki metu ya. Metu ya. Banyu. Enggak. Ini kesan
pemirsa Tribawana Channel, kita memasuki season berikutnya. Untuk kali ini seperti biasa untuk penarikan benda pusaka, hanya kali ini beda ya. Kali ini Mas Han sebagai supranatural muda kita melalui sarana dengan mediator berikutnya. Monggo Mas Han untuk dilanjutkan. Kenapa harus dilakukan dengan mediator? Untuk pengambilan kali ini kita menggunakan mediumisasi, karena kita tidak perlu heran, tidak perlu kaget, ada beberapa energi yang memang begitu besar. Cuman energi ini bukan dari situs, dari makam beliau sangat bagus, tapi di sekitar ini ada suatu energi namanya Duli Tumbali. Nah, energi ini kalau ketika saya ambil nanti takutnya akan banyak mengganggu. Jadi saya akan mencoba untuk menarik gaib yang menjaga sebuah pusaka ini. Nanti biar gaib yang menjaga ini yang mengambilnya dan mungkin bisa memberikan atau meminjamkan atau memperlihatkan kepada kita. Karena ini sepertinya berbeda dengan apa mitos yang beredar. Dan saya juga tidak tahu ini apa. Seperti itu Kapten. Kita lakukan langsung ya. Oke, silakan Mas Han. Apa iki nyeluk aku ini? Assalamualaikum. Sampai gunung iki, Pak. Embune jenengan. Sampeyan endi? Oleh sini. Oh, akeh sing jaga nang kene. Nah, iket mau sampean sotok ganggu. Sotok ganggu. Nah, kene aku iki wis pamit wis. Iki apa sing pengen sang sampean Sudono? Iya, panggonan sing sae. Iki ono nek tempat suci ku ono pusaka beberapa sing disimpen sing jaga kene, Mas. Iku apa ono hubungannya? Ada hubungannya dengan makam sini? Apa memang sampean sudah ada sebelum ada ini makam sini, makam Dawa itu? Oh ya, nanti dikembalikan ya. Apa sih balik? Ini penasaran, ada energi besar memang. Wis aku balik. Nanti insya Allah kita kembalikan. Kita kembalikan. Nyai Ratu. Nyai Ratu siapa, Mbak ya? Ratu Pantai Selatan. Apa hubungannya? Apa hubungannya nopo nih? Iya nih kunjila. Apa karena era-era kerajaan dulu, raja-raja dulu dalam mencapai puncak kejayaannya? Pusaka apa, Mbak? Pusaka apa ini? Pedang.
Anda ambilkan biar nanti dikembalikan lagi. Bisa kembali no. Cukup no. Kalau yang tombak itu bisa sampean. Itu iso. Lah kok ndak iso? Ndak bisa kenapa? Tumbal papat alas di soiki. Terus yang itu yang pusaka yang dari Batu pantai. Sanggup balik no, tak cukup no. Dikembalikan kemana? Nanti kita kembalikan, no. Kita kembalikan ke asalnya ya. Katanya kan mau menunjukkan nanti dikembalikan. Aman kok jaluk minyak ini. Nggak ada yang punya minyak ini. Ini kita minta seikhlasnya. Sampai wenei suduhno ya engko kita lihat terus kita proses kembalikan ke asalnya. Kita ndak jalan meminta untuk memang ngambil bener-bener secara paksa mboten ya. Tidak untuk dimiliki. Nah, tidak untuk dimiliki, nanti kita kembalikan karena sangat jauh pusaka itu berasal gitu loh. Bisa kembali ya, nanti kita kembalikan. Lampu. Gimana? Masuk minggir. Iku sisik. Oke. Sampeyan rupane apa? Ulo. Iya. Terus endi Mas Sudono? Wis suwi ban kene wis suwi iki. Sampeyan rupane kula berarti. Lha apa manggon nang kene? Apa hubungane karo makam nang kono?
Ya Mbak, sekarang ini tak keluarkan ya, nanti kita lihat ya. Nah ini ya, keluar ya. Baik. Pemirsa Tribawana Channel, dari season terakhir penarikan benda pusaka didapatkan sebuah pusaka yang berupa pedang ya, tapi berukiran naga. Bisa dilihat ini diperkirakan sudah ratusan tahun, tapi juga tidak ada karat atau apapun. Ini membuktikan bahwa karya orang-orang terdahulu adalah yang luar biasa. Sebelum itu saya ingin menanyakan kepada supranatural muda kita, Mas Han, apa saja sebenarnya yang terjadi dalam proses penjelajahan kita pada malam hari ini, termasuk menemukan atau mendapatkan benda yang lain, mustika dan batu. Nanti bisa dijelaskan Mas Han, termasuk lukisan itu. Monggo Mas Han. Ya, terima kasih. Sini saya akan menjelaskan sedikit saja. Terutama yang paling penting adalah situs atau makam di sini seharusnya tetap dilestarikan, tetap dijaga, tetap dirawat, terutama dikembangkan. Itu yang kita dapatkan yang paling utama, Pak Kapten. Terus ini ada beberapa manifestasi dari gambar yang kita dapat pada malam hari ini. Ini berupa tombak. Tombaknya tidak seperti ini sebenarnya. Kemungkinan cuman ini penggambaran saja. Tombaknya besar dengan panjang sekian, masih utuh juga. Dan di dua laki-laki ini bisa saja perwujudan dari gaib menjaganya, atau mungkin kekuatan dari yang orang dahulu, bukan beliaunya sebenarnya, atau bukan yang menyebarkan atau membubah alas ini, bukan seperti ini gambaran. Mungkin ini sebuah gambaran kekuatan beliau, dua orang ini yang menjaga tombak. Nah, tombak ini terkadang memancarkan suatu sinar, dan bahannya malah lebih bagusan ini kalau jenengan tahu Pak Kapten. Cuman tadi kita komunikasikan sangat tidak bisa dan sangat sulit untuk kita hanya melihat saja, tidak bisa gitu. Ini kemungkinan bahannya untuk tombaknya itu terbuat dari bahan meteorit. Meteorit itu malah lebih sangat tangguh, dan di ujungnya pelipisnya ini memancarkan suatu kekuatan sinarnya kekuningan seperti yang jaga ini. Nah, seperti itu singkatnya. Cuman yang jelas pesan-pesan tadi dari pada malam hari ini, tempat ini ya dilestarikan, dibersihkan, dikembangkan, dan tidak boleh digunakan untuk meminta-minta kecuali kepada Tuhan yang Maha Esa. Seperti itu. Untuk selanjutnya, untuk pusaka ini, untuk pedang tadi sebenarnya saya kurang relevan atau kurang begitu terhubung dengan cerita-cerita atau keterkaitan sejarah yang ada di sini. Tapi tadi yang terakhir itu memang ada suatu daya kekuatan yang luar biasa di luar ini. Tapi lebih kekuatan ini sebenarnya, karena itu masih berada di luar. Berarti kemungkinan ini dari alam sebelum ada kekuatan beliau-beliau. Tapi masih kalah dengan tombak ini. Dan tadi ngakunya itu ya, dari pantai selatan ngakunya, tapi kita juga tidak percaya dengan makhluk gaib, karena terkadang mereka juga sering suka berbohong juga seperti itu. Untuk mustika yang tadi memang diberikan, yang merah tadi memang diberikan tanpa kita melakukan apa-apa. Ketika kita berdiam dan berdoa, itu kita diberikan yang merah itu, mustika yang merah itu. Cuman itu penjelasan yang dapat
saya sampaikan memang benar-benar di sini ada keterkaitan pada era-era abad ke-14 kemungkinan Brawijaya 5 Islam mulai masuk di sini babat alas itu. Atau mungkin kalau melihat reliefnya ya, ini kan kayaknya seperti pedang-pedang film-film Cina gitu. Ada enggak keterkaitannya relief-relief seperti ini? Nah, kalau itu saya juga belum begitu mengerti juga. Dari kita nanti kita teliti lebih lanjut, tapi yang pasti kita harus kembalikan lagi asalnya. Sesuai dengan janji kita kepada tadi, Iya memang ini harus bukan dikembalikan. Iya. Tapi untuk batunya enggak apa-apa, nanti kita berikan yang mau merawat buat nopo-nopo. Barangkali mungkin Pak Kades kersawak batunya. Apa di bawah? Buat kenang-kenangan, Buat Bija. kenang-kenangan. Dan tidak ada resiko apapun Tidak ada risiko sepertinya. apapun. Itu diberikan Tidak apa-apa, Pak. buat kenang-kenangan. Dibuat alih-alih juga tidak apa-apa. Dibuat. Saya terima ya. Ya. Oke pemirsa, tadi sudah kita ketahui penjelasan dari Mas Han, termasuk apa-apa yang didapat dari prosesi perjalanan penjelajahan kita pada malam hari ini, bahwa di sini kita tidak mencari pembenaran, tapi kebenaran semata-mata milik Tuhan Yang Maha Kuasa. Salam dari kami, Tribawono Channel.